Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para pihak penggugat dan tergugat. Mungkin bisa memperkenalkan diri dari pihak penggugat dulu. Ya, baik, saya izin ya, Ya. Pak Mediator. Perkenalkan, saya Lukas Artone. Di sini saya sebagai penggugat atas gugatan perbuatan melawan hukum yang saya ajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan dalil gugatan bahwa saudara saya sendiri ini telah menguasai tanah 4.000 meter persegi yang seharusnya berdasarkan pada akta waris yang sudah saya bawa ini itu harusnya dibagi dua penguasaannya. Mas Galang ini 2.000 meter persegi dan saya sendiri 2.000 meter persegi. Begitu, hanya saja para penguasaannya malah dikuasai semua sama beliau. Oh, mungkin dari tergugat. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Mediator. Di sini saya mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Omar Burkan Algala. Saya ini selaku saudara kandung dari penggugat, sekaligus kakak dari si penggugat. Di sini saya digugat sebagai perbuatan melawan hukum terkait dengan tanah yang diwariskan kepada kami dari orang tua kita. Kira-kira seperti itu. Dari kedua belah pihak kan udah tahu maksud dan tujuan Bapak Lukas dan Mas Omar ya, Ya. untuk hadir di mediasi kali ini, mediasi pertama soalnya. Saya kurang terlalu paham. Oh. Untuk mediasi itu bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang kali ini. Karena setiap pengadilan di Indonesia pun sebelum perkara itu dilakukan di pengadilan, dilakukannya mediasi untuk menemukan kata damai dari kedua belah pihak ataupun titik terang lah dari kemauan kedua belah pihak, terutama penggugat maupun tergugat, sehingga diadakannya mediasi sebelum pengadilan. Apabila nanti berlangsungnya mediasi sampai berapapun dan akhirnya tidak ada kata sepakat, baru perkara yang diajukan oleh Pak Lukas sendiri baru ke pengadilan. Ya. Tapi kalau apabila kedua belah pihak ini, Pak Lukas dan Pak Omar, ada titik terang dan kata damai, itu akan menjadi keputusan mutlak yang tidak bisa diganggu gugat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan. Itu adalah mediasi. Mungkin saya bacakan kembali ya duduk perkaranya. Ya. Duduk perkara ini adalah Pak Lukas sebagai penggugat dan Pak Omar sebagai tergugat, dan di mana Pak Lukas sebagai penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pak Omar, yang di mana menguasai tanah 4.000 meter kubik, dan di mana 4.000 meter kubik persegi Pak, terima kasih. 4.000 meter persegi ini adalah harta warisan dari kedua orang tua, yang di mana harus dibagi dua, 2.000 meter untuk Pak Lukas dan 2.000 meter persegi untuk Pak Omar. Tetapi dalam gugatan ini Pak Lukas tidak mendapatkan bagiannya dan dikuasai sepenuhnya oleh Pak Omar. Betul? Betul. Demikian. Betul. Mungkin bisa paparkan keinginan apa saja yang bisa menjadi titik terang lah pada kasus ini dari penggugat terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya begini, Pak Mediator ya. Dari awal sebelum perkara ini saya ajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya, saya itu sudah ada itikat baik untuk menghubungi daripada mas saya sendiri untuk bagaimana lah kita ngomong baik-baik saja berkaitan dengan penguasaan tanah ini. Toh juga kan kita sama saudara kandung. Buat apa sih kita harus berselisih sampai mengajukan gugatan untuk masalah tanah begini? Benar. Hanya saja itikat baik saya tidak dihiraukan sama beliau. Tidak dihiraukan. Beliau malah berdalil bahwa telah adanya proses jual beli. Sedangkan saya pernah tidak mengetahui proses jual beli itu. Nah, tiba-tiba sudah ada akta jual beli. Nah, bisa jadi itu akta jual beli palsu. Loh, ini ada buktinya deh. Mana coba saya lihat buktinya? Sudah, Pak. Monggo, silakan. Ya, Silakan. Gimana, Palsu Pak? ini. Kok bisa palsu? Apa? Terang Pak. Jadi kemauan dari penggugat bahwa ingin mendapatkan bagiannya 2.000 meter persegi. Mungkin kita dengarkan dulu apa yang diinginkan oleh tergugat dari kakak saudara sendiri. Mungkin silakan Pak Omar. Oke, terima kasih ya Pak. Mungkin saya coba untuk menjelaskan awal mula terjadinya suatu pembagian waris dari orang tua kami ke kami. Memang 2 tahun yang lalu sebelum bapak saya meninggal, bapak kami meninggal, Ya. itu kita dikumpulkan di ruang tamu. Dikumpulkan di ruang tamu dengan maksud dalam pembagian waris ini.
yang dimana adik saya ini mendapatkan 2000 meter persegi. Saya pun demikian mendapatkan 2000 meter persegi. Kan totalnya dari 2000 punya adik saya sama saya itu kan 4000 meter persegi. Iya, Pas kan tanah yang diwariskan dari orang tua kami ke kami. Nah, memang selang waktu pas tahun 1950, tahun 50 terjadilah jual beli saya sama adik saya. Dan ini terlibat langsung sama adik saya. Dan ini pun bukan apa ya, bukti yang palsu, ini bukti yang cukup nyata, ini asli. Karena terjalinnya jual beli itu antara saya sama adik saya. Izin lupa sebelum Bapak protes, saya ingin menanyakan. Jadi secara hukum itu harta waris bisa didapat ataupun menjadi hak mutlak itu pewaris meninggal. Jadi maksud Bapak jual beli ini dilaksanakan sebelum pewaris itu meninggal ataupun setelah pewaris itu meninggal. Nah, ya. Terjalinnya jual beli ini kan pembagian waris ini ya, pembagian waris ini diberikan kepada kami ketika orang tua kita masih hidup, ayah. Nah, selang 2 tahun yang lalu pada tahun 1950 itu telah terjadilah jual beli antara saya sama adik saya. Saya ingin membeli terkait dengan tanah 2000 meter persegi, 2000 meter persegi untuk menjadi hak milik saya. Nah, dan itu pun sudah ada bukti bahwasanya saya ini sudah membeli terkait dengan tanah sebesar 2000 meter persegi milik adik saya. Jadi total tanah yang saya miliki sekarang 4000 meter persegi. Saya Keberatan, Pak. Mungkin Keberatan saya, Pak. Dari Pak Lukas sendiri. Pertama, ayah kami meninggal itu 15 tahun yang lalu, sedangkan 10 tahun yang lalu itu katanya 10 tahun yang lalu tahun 1950 itu, karena kan sudah tahun 1960 ya. Itu katanya ada proses jual beli. Loh, kalau ada proses jual beli ngapain saya harus susah-susah daftar gugatan sampai ke Pengadilan Negeri Surabaya, atau juga saudara saya sendiri. Ya kan? Kan seperti itu Pak yang saya inginkan gitu loh. Kalau semisal dari awal itu memang sudah ada proses jual beli, sudah saya memang ada kesepakatan jual beli, ngapain saya susah-susah ke Pengadilan Negeri untuk mendaftarkan perkara sampai sejauh ini kan? Nah, berarti memang dari awal sengaja memang yang dilakukan oleh mas saya ini untuk menguasai sendiri. Enggak gitu. Gini, mungkin terjadinya jual beli ini ada saksi. Saksi saya itu adalah paman saya sama bibi saya. Nah, paman saya, bibi saya melihat langsung proses jual beli antara tanah 2000 meter persegi milik adik saya. Nah, bukti ini bukti nyata, bukan bukti palsu. Buat apa saya mengada-ngada bukti palsu buat ngambil tanah miliknya adik saya? Toh juga ini urusan tanah, kita urusan keluarga kok. Mungkin saya luruskan bukan urusan nggak bisa kayak orang gitu. lain sama orang Ya, lain. Pak, saya paham terima kasih. Saya luruskan. Enggak gini loh Pak Mediator. Enggak, ya saya punya hak sini yang Iya, monggo silakan. Saya ingin menanyakan bahwasanya harta 4.000 meter persegi itu dibagi 2, 2.000 meter persegi sudah menjadi hak milik saudara masing-masing setelah dikumpulkan di ruang tamu seperti cerita Pak Omar, ataupun setelah orang tua meninggal. Itu bagaimana supaya ada kejelasan hukumnya antara harta waris yang diserahkan, karena menurut hukum yang ada harta waris itu bisa menjadi milik antara dua. Pewaris sudah meninggal, dinyatakan meninggal, menjadi Pak Omar dan Pak Lukas sendiri adalah ahli waris yang berhak mendapatkannya, ataupun ada pemberitahuan ataupun kesepakatan sebelum pewaris ini, di mana orang tua Pak Omar dan Pak Lukas meninggal. Nah, ini mungkin saya izin gini, mungkin saya dulu dong. Nah, mungkin ini dulu. Ya, baik. Ya, kalau misalkan dia ngomongnya, saya Iya, nggak kan? dapat pembuktian di sini Pak. Maksudnya, gitu loh maksudnya. Loh, Saya- saya Pak Mediator. Ya. Saya izin ngomong dulu karena kan kita punya hak juga Ya, kan. saya kontrol, misalnya Ya. saya yang bisa Gini, mempersilahkan. kan Ya, monggo silakan. Seperti yang disampaikan Pak di awal tadi ya, kan kita berdua kan nggak terlalu paham Ya. konsep mediasi di persidangan, Ya, dua ya. persidangan kan nggak terlalu paham. Cuman yang apa yang Bapak bilang tadi, Kalau saya paham. secara tidak langsung kan supaya kita berdamai kan. Ya. Gimana mau damai Pak? Ah. Dari awal saja sebelum saya mendaftarkan perkara ini, saya sudah ada tiket baik, ngajak ngobrol untuk gimana nih. Kita tanah yang 2000 meter itu yang harusnya punya saya itu dikembalikan. Ini loh saya punya bukti
Nah, bukti waktu ayah saya sebelum meninggal itu memberikan wasiat. Dan kemudian pasca beliau meninggal sudah ada ini langsung dibuat. Itu ya. Dibuat. Nah ini kan kalau Bapak bilang tadi susah hukumnya kan setelah meninggal ya. Ya. Nah ini berarti sah dong Pak. Kan Ya. saya juga orang awam nggak terlalu paham itu kan. Tapi saya cuma bukti ini dan ini pun sesuai dengan penjelasan daripada pengacara saya. Ya. Beliau pun mengatakan bahwa secara legalitas ini sah punya saya karena ini loh yang dibuat tanda tangan ayah saya sendiri. Oh ya. Nah. Mungkin saya luruskan. Ya. Bahwasanya Pak Lukas Oke. sabar Pak. Mungkin saya luruskan dulu. Bentar Pak. Beliau ini kan berdalil atas dasar adanya proses jual beli. Iya. Sedangkan saya sumpah demi Allah Pak, saya nggak terlibat loh. Ya makanya itu saya luruskan dulu, misalnya cerita dari versi Pak Lukas, nah versi Pak Omar sendiri Ya. itu bagaimana? Versi Pak Omar bahwasanya tanah itu diberikan setelah kedua orang tua ataupun Pak itu meninggal. Ya, Pak. Mungkin biarkan ini dulu. Dan Pak Omar sendiri tadi sudah menjelaskan bahwasanya harta itu diambil atau diberikan sebelum orang tua dari Pak Lukas dan Pak Omar sendiri meninggal. Jadi ada kesimpang siuran Ya, begini Pak. dari cerita versi dari Pak Lukas dan Pak Omar sendiri. Saya izin klarifikasi bahwa untuk Sebentar. omongan sebentar, saya Iya. klarifikasi dulu karena ini nggak sesuai nih. Karena sebelum Ya. ayah saya itu, karena kan ayah saya kan lagi punya masalah kesehatan, Ya, betul. beliau kan lagi stroke. Nah, di saat kondisi beliau itu sudah menurun, beliau sempat ada omongan terkait dengan tanah ini di Wonosobo ini. Iya. Nah, katanya nanti dibagi dua, baru katanya. Ya, Pasca beliau meninggal, barulah ibu saya itu meneruskan wasiat dari ayah saya untuk dibagi kepada kita berdua tanah di Wonokromo itu. Jadi ya benar seperti itu. Sehingga dibuatlah ini. Karena takutnya nanti kita berdua berkelahi cuma gara-gara masalah tanah. Dan udah terjadi sekarang. Nah, sampai ranah hukum ini loh. Mungkin Nggak ada etikat baik ya memang. terima kasih Pak. Mungkin Pak Omar bisa Gini. cerita. Dari tadi saya perhatikan ini bahwa sumpah di pada saat momen yang seperti ini kurang etis bagi saya. Oh iya. Karena ini urusan permasalahan cukup sepele bagi saya. Cuman sepele ini bisa dibesar-besarkan oleh dia sendiri sama adik saya yang nggak tahu permasalahan hukumnya seperti apa. Gini loh Pak, proses jual beli ini memang benar-benar terjadi pada tahun 1950. Ini ada buktinya. Fotonya antara saya sama dia melakukan Mana? proses Coba jual saya beli. lihat. Ini. Oh iya terima kasih Pak. Jadi maksud saya Ya kan? Pak Omar sendiri tetap kukuh dengan pendirian bahwasanya Iya. sudah terjadi jual beli, dan Pak Lukas sendiri tetap sama bahwasanya tidak ada terjadi jual beli antara Pak Omar sebagai saudara kandung Pak Lukas sendiri. Ya Pak, begini ya. Mungkin izin Pak, mungkin dari Pak Omar sebagai kakak itu bagaimana lah jalan keluarnya yang diinginkan. Oke, gini Pak. Dia udah punya sertifikat terkait dengan luas tanah 2000 meter persegi. Iya betul Pak. Ya kan sertifikatnya dia. Ya. Saya beli tanah milik adik saya, otomatis sertifikat itu jadi hak milik saya kan? Iya. Nah, oke, berarti sertifikat yang 2000 meter yang ada di adik saya ini dia memberikan sertifikat palsu. Kalau memang seperti itu, proses jual beli sudah ada. Ini saksinya saya udah dua. Mohon maaf Pak. Kemudian Mohon fotonya maaf. juga ada. Ya mohon proses maaf, jual mohon belinya. maaf. Iya, saya tahu itu. Maksud saya keinginan Bapak apa dulu? Tetap kukuh dengan pendirian Bapak bahwasanya sudah terjadi jual beli dan tanah 4000 meter persegi itu milik Bapak sendiri. Iya, saya tetap kukuh. Kan makanya saya jangan potong kalau saya lagi ngomong. Nah. Maksud saya begini, memang sampean yang memiliki hak progratif di sini. Iya, maksudnya ya. tadi Bapak pertanyaan saya kemauan Bapak, bukan cerita dari mana ke mana. Jadi saya udah nangkap bahwasanya Bapak itu tetap kukuh karena sudah melaksanakan jual beli yang sesuai dan memiliki saksi juga. Ya. Dan begitu pula adik Bapak Pak Lukas yang bahwasanya tidak melakukan jual beli dan memiliki akte waris dari ayah Bapak, yaitu diberikan tanah 2000 meter persegi masing-masing. Ya. Jadi dari saya pun, jika Bapak menanyakan hal yang sama ya, kemauan saya apa, saya tetap kekeh kok dengan pendirian saya. Karena menurut saya tidak pernah saya tidak pernah terlibat langsung dalam proses jual beli tersebut. Biarkan saja Pak ini berlangsung sampai pengadilan putusan selesai. Karena nanti ada pembuktian kok oleh majelis hakim bukti siapa yang lebih otentik. Karena
kalau kayak gini saya juga punya bukti otentik. Iya Pak, betul. Mas saya ini punya bukti palsu, biar saja pengadilan yang menentukan itu. Mohon izin, bukti palsu dan tidak palsu itu hanya pengadilan, karena saya. Tapi saya yakin Pak palsu itu. Iya, Musa Saya bisa yakin diam. asli. Ya. Saya sudah menemukan titik terang bahwasanya Pak Lukas sebagai penggugat tetap kukuh dengan pendiriannya, dan juga Pak Omar sebagai kakak itu juga kukuh dan tidak ada, udah ada itikat baik. Tapi kan memiliki bukti-buktinya, dan saya sendiri pun sebagai mediator tidak bisa memberikan penjelasan yang mana asli, yang mana palsu, yang mana buatan. Jadi bukan saya menyimpulkan ya, tapi memang keadaan bahwa tidak ada kata damai yang kita dapatkan pada mediasi ini. Jadi mungkin saya bisa membuat laporan perkara yang diajukan oleh Pak Lukas diajukan saja ke pengadilan sebagai tindak lanjut daripada mediasi yang gagal, karena tetap kukuh dengan pendirian masing-masing. Dan kukuh dalam artian ini memiliki bukti yang kuat. Pak Lukas penggugat mempunyai akte waris, dan Pak Omar sebagai tergugat mempunyai jual beli yang sah sesuai syarat ketentuan yang berlaku. Tapi saya sebagai mediator tidak bisa membuktikan itu, hanya pengadilan lah. Jadi saya catatkan bahwasanya mediasi itu gagal karena saudara penggugat dan tergugat itu tetap kukuh. Mungkin saya ucapkan terima kasih Pak. Saya minta maaf kalau dari tadi saya ada salah kata yang saya ucapkan. Mungkin dari Pak Lukas dan Pak Omar sendiri bisa bersalaman tangan sama saya, dan saudara juga bisa bersama tangan sebagai tanda bahwasanya mediasi sudah berakhir. Ya, sebelum saya berjabat tangan dengan adik saya ingin menyampaikan bahwa ini masih belum lanjut ke Pengadilan. Ketika nanti putusan yang dikeluarkan oleh hakim, adik harus terima. Ya, Begitu Pak yang sama. iya, maksudnya putusan hakim adalah putusan mutlak Pak. Jadi kedua pihak apapun putusan nanti harus ikhlas. Karena yang menjadi penentu adalah hakim Pak, bukan saya. Saya hanya meluruskan perkataan ini. Oke. Saya Mungkin tutup, Pak. saya bisa tutup mediasi kali ini. Misalnya selamat ya, terima kasih Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Lukas dan selamat siang Pak Omar. Mungkin cukup. Sudah Pak.